Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Muslimin sidang jemaah Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan salat hari raya Idul Adha 1442 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita yang masih berkurang-kurang ini. Hendaknya amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Idul Adha yang semoga dirahmati Allah. Nasihat khutbah kita pada hari ini adalah hikmah di balik penyembelihan kurban. Kita ketahui bahwasanya hari raya Idul Adha ini nama lainnya adalah sering disebut juga sama orang hari raya haji atau disebut juga dengan hari raya kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab yang berarti qaraba yaqrabu kurbanan, artinya dekat. Kurbanan artinya ibadah yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban merupakan ibadah maliyah, yaitu ibadah harta. Karena seseorang berkurban menginfakkan hartanya dengan berbentuk uang, dibalikan kepada hewan sembelihan. Di dalam Islam, ibadah kurban sudah ditentukan jenis-jenis hewannya, seperti kambing, domba, sapi, onta. Selain daripada hewan-hewan yang ditetapkan oleh agama kita ini tidak boleh. Begitu pula dengan waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaan ibadah kurban sudah ditentukan, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hikmah di balik penyembelihan hewan kurban ini. Yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah berkorban ini perintah Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Ada pula ulama yang mentafsirkan kata-kata Al-Kautsar ini artinya nama telaga di surga. Jadi ada nama telaga yang nanti orang yang pertama kali masuk ke dalam telaga itu Nabi Muhammad. Maka telaga itu dinamakan dengan Telaga Al-Kautsar. Akan tetapi makna daripada Al-Kautsar ini bisa jadi kita ambil nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar.
Maka kata Allah, wahai Muhammad, maka sholatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, mereka itulah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah yang pertama daripada ibadah korban ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata fasholli li rabbika wanhar. Karena kata-kata sini kata perintah, maka salatlah kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Hikmah yang kedua adalah ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itu makanya dalam surah Al-Kautsar yang pertama tadi, inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan engkau Muhammad nikmat yang banyak. Nikmat di sini banyak sekali. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat makan, nikmat minum, dan semua nikmat baik yang lahir, zahir maupun batin. Itu makanya kalau kita hitung nikmat Allah ini mungkin sudah jutaan, bahkan sudah miliaran nikmat yang telah kita nikmati semenjak kita lahir ke permukaan bumi ini. Jadi ibadah kurban merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ibadah kurban ini sebenarnya tidak harus orang kaya sebenarnya. Akan tetapi masing-masing kita ini bisa berkorban. Bagaimana caranya? Dengan cara menabung. Kalau bisa kita menyisihkan setiap bulan, kalau 50.000 dikali setahun 600.000. Dalam 2 tahun 1.200.000. Dalam 3 tahun bisa kita berkorban. Atau minimal 100.000 misalnya. 100.000 sebulan. Setahun 1.200.000. 2 tahun 2.400.000. Mungkin bisa dalam 2 tahun kita bisa berkorban. Harus kontinu menabung terus. Sisihkan uang 100.000 satu bulan. Bagaimana caranya? Mungkin bisa jadi 2.000 sehari atau 3.000 kita menabung. Satu bulan otomatis sampai 100.000. Jadi tidak harus sebenarnya orang kaya. Jadi kita masing-masing ini bisa kalau ada niat. Tapi kalau tidak ada niat untuk berkorban, kita hanya menerima saja. Nanti tahun menerima aja lah. Kan tidak akan bisa. Tapi kalau ada niat, bisa kita berkorban. Menabung, menyisihkan uang. Karena kalau sekaligus banyak, 2.500.000 sekaligus otomatis itu akan banyak. Tapi kalau disisihkan uang tiap bulan, maka atau bisa jadi main arisan. 7 orang main arisan selama dikumpulkan berapa tiap bulan. Lah cukup 7 orang kan bisa berkorban satu grup itu. Jadi banyak caranya bagaimana bisa kita berkorban. Yang ketiga, menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita ketahui sejarahnya kan, bagaimana Nabi Ibrahim ini ketika sudah berumur lanjut, tua, belum dikaruniai anak. Ketika itu beliau bersama Siti Sarah. Lalu beliau menikah dengan Siti Hajar. Akhirnya dengan izin Allah, walaupun dalam keadaan tua, beliau dikaruniai anak, yaitu namanya Ismail alaihi salam. Sebagaimana firman Allah, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Maka tatkala anak itu Ismail pada umur yang sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku. Ini kata-kata ya bunayya, ini ungkapan lembut, wahai anakku, ya bunayya. Beliau memanggil anaknya dengan santun, dengan penuh kasih sayang. Ya bunayya, inni ara fil manam. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi. Anni azbahuka. Bahwasanya saya melihat dalam mimpi itu, aku menyembelih engkau. Fanzur madza taro. Maka fikirkanlah apa pendapatmu tentang itu. Nah, lihat sini. Bagaimana seorang ayah, seorang bapak kepada anaknya dia berdialog. Bagaimana menurutmu? Jadi dari hikmahnya, pelajarannya seorang bapak
bagaimana berkomunikasi dengan anaknya. Inilah yang kurang hari ini, komunikasi antara orang tua dengan anak. Karena anak sibuk dengan orang tua sibuk dengan pekerjaannya, anak sibuk dengan HP-nya. Ini pelajaran. Fanzur madza taro. Maka bagaimana pendapatmu hai anakku? Berdialog. Diminta pendapat. Apa kata Ismail? Qala ya abati, wahai bapakku. Ini panggilan yang lembut juga, wahai bapakku. If'al ma tu'mar. Lakukan kalau memang itu perintah dari Allah. Satajiduni insyaallah minasabirin. Engkau akan mendapatkanku, kata Nabi Ismail, termasuk dari orang yang sabar. Di sini ada pelajaran juga, yaitu bagaimana anak yang patuh kepada orang tua. Jadi bukan di samping di sini bukan ada pelajaran bagi anak. Bagaimana beliau Ismail patuh kepada bapak, kepada perintah, patuh kepada orang tuanya. If'al ma tu'mar. Wahai bapakku, kalau memang itu perintah dari Allah, lakukan. Kalau bukan anak yang patuh, otomatis Nabi Ismail akan membantah. Masa aku disembelih? Pasti itu kalau anak yang durhaka kan, masa aku akan disembelih? Akan tetapi ini bentuk anak yang patuh kepada orang tuanya. Nabi Ismail anak yang patuh kepada orang tuanya. Betapa banyak hari ini anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ini pelajaran juga dari kisah Nabi Ismail alaihissalam. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat, agar setiap mukmin mengingat kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sini ada kaitannya dengan poin yang tadi, bagaimana sabarnya Nabi Ibrahim tadi. Beliau menunggu berpuluh tahun sampai sudah tua menginginkan seorang anak bersabar. Bahkan diperintahkan tadi ditinggalkan anak tadi kan bersama Siti Hajar di padang yang tak ada air loh. Padang gersang. Yang mana tempat itu hari ini itulah menjadi cikal bakal Madinah Munawwarah. Akhirnya mencari air, berlari-larilah Siti Hajar kok dari Safa ke Marwah. Nah itulah nama yang dipraktekkan ketika ibadah haji, namanya sa'i, berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah 7 kali. Ternyata dengan izin Allah ada sumber mata air di bawah tubuh daripada Nabi Ismail tadi. Apa kata Allah? Kata Nabi, kata melihat air itu zam-zam, berkumpullah. Jadi zam-zam itu artinya berkumpullah. Sampai hari ini air zam-zam itu tidak pernah habis, walaupun sudah diekspor ke seluruh negara. Ketika ibadah umroh dapat 5 liter setiap jemaah umroh haji itu. Berapa jutaan orang pergi umroh tiap hari, tiap bulan. Tidak pernah kering air itu. Ma'un zam-zam, air yang berkumpul. Jadi zam-zam itu artinya berkumpullah. Akhirnya minumlah Nabi Ismail alaihissalam daripada air zam-zam tadi. Itu dengan izin Allah. Di suatu padang yang tidak ada batang kayu, tidak ada sumber mata air, tidak ada. Akhirnya berlari-larilah, berusaha. Jadi Siti Hajar berusaha, dapat pasrah aja dengan takdir dah. Ya Allah, kalau memang Engkau hidupkan kami, tolong berikan air. Tak, berusaha dulu. Dari berlari-lari dari Safa ke Marwah. Ternyata mata air itu ada di bawah tubuh Nabi Ismail ketika masih bayi. Bagaimana sabarnya ketika lah dapat anak diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya. Bagaimana kalau tidak sabar Nabi Ibrahim, tentu tidak akan mungkin. Jadi kita mengingat bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Berkat perjuangan beliau membangun Ka'bah. Itu makam Ibrahim. Makam itu artinya tempat berdiri, bukan makam pekuburan. Jangan salah paham. Kalau kita di Indonesia ini makam ini kan tempat pekuburan. Makam itu tempat berdiri ya. Makam Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim. Kan disunahkan juga sholat di situ kan, ketika pergi haji dan umroh. Jadi kita ingat bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Dan bisa kita praktekkan hari ini. Hari ini kita masih dilanda
dunia ini masih dilanda dengan corona ini, jutaan orang meninggal. Wallahu alam, entah sampai kapan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ingat, ada senjata kita bagi orang beriman, yaitu doa. Kalau bisa melihat seluruh umat manusia berdoa kepada Allah, ya Allah, angkatlah wabah ini dari muka bumi ini. Jangan lupa berdoa. Dan yang terakhir, ibadah kurban lebih baik daripada sedekah dengan orang yang senilai dengan hewan kurban tersebut. Jadi kurban kau walaupun bahagia 7,5 juta kau gang, lebih baik kita sedekah dengan kurban ini pada hari itu. Kata Nabi, kata Ibnu Qayyim berkata, penyembelihan yang dilakukan pada waktu hari Idul Adha lebih baik daripada sedekah senilai penyembelihan tersebut. Jadi walaupun kita hari ini bersedekah 2,5 juta, maka dengan kita berkorban 2,5 juta itu lebih baik ketika hari itu, kata Ibnu Qayyim, dibandingkan dengan bersedekah dengan uang senilai dengan itu. Kaum muslimin sedang jamaah Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil daripada penyembelihan hewan kurban. Jadi jangan kita jadikan momen ibadah kurban ini hanya sekedar saya beli sapi, kemudian membagi-bagikan daging. Hanya momen, akan tetapi kita ambil pelajaran apa yang bisa ambil dari peristiwa kurban tako. Jadi bukan hanya berkorban, menyembelih, kemudian dibagi-bagikan ke masyarakat, tanpa kita ambil apa pelajarannya. Bahkan kata Allah, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Seakan Allah SWT tidak akan pernah menerima daging-daging kurban itu, darah-darah kurban tersebut, akan tetapi yang diterima oleh Allah takwa di antara kalian. Jadi yang nyocoli Allah bukan daging tuh, bukan darah-darah yang keluar dari leher sapi itu, enggak. Kata Allah, akan tetapi takwa di antara orang yang berkorban itu. Jadi yang dilihat tuh, yang nyocoli oleh Allah tuh bagaimana ketakwaan dan keikhlasan orang berkorban tadi. Jadi bukan sekedar daging dan darah tersebut. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kaum muslimin sedang jemaah Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima ibadah kita dan mengangkat musibah atau wabah yang masih ada di dunia ini. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzami wa min sayil asqam ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzami wa min sayil asqam ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.